Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat serta salam semoga tercurah, limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe channel Tafsir Hidayah agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namaku Rizal, 17 tahun, siswa kelas 12 di salah satu SMA swasta di kota kecil. Aku bukan anak populer, tapi juga bukan anak cupu. Hobiku main basket dan diam-diam sering melamun soal satu orang, Budian, guru BK di sekolah kami. Budian, 34 tahun, beda dari guru-guru lain. Gayanya stylish, tubuhnya semampai, dan cara bicaranya lembut tapi tegas. Bajunya selalu rapi tapi tetap bikin semua murid cowok susah nggak melirik. Awal sebuah dekatan. Suatu hari, aku dipanggil ke ruang BK karena sering tidak masuk pelajaran pertama. Rizal, duduk sini ya, ucap Budian. Dia menatapku sambil menulis sesuatu di buku catatannya. Tapi yang bikin gugup, dia duduk dekat banget. Kakinya bersilang, aromanya khas, entah parfum atau aroma tubuhnya sendiri. Kamu capek ya akhir-akhir ini? Tanya Budian. Iya Bu, dikit. Dia mengangguk lalu menyodorkan segelas air mineral. Minum dulu, nggak usah tegang gitu. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut, karena aku sadar tatapannya beda. Mata Budian lama menatap wajahku, dan saat mataku bertemu matanya, dia tidak mengalihkan pandangan. Hening sejenak, lalu dia berkata, pelan, Rizal, kamu udah mulai dewasa ya sekarang? Lebih tinggi, lebih tenang. Hehe, masa sih Bu? Kalau kamu udah nggak nyaman dipanggil anak-anak, aku bisa panggil kamu Mas mulai sekarang. Aku diam, jantungku mulai berdebar tidak jelas. Mas Rizal, katanya sambil tersenyum menggoda. Ibu serius, siapa tahu kamu suka dipanggil begitu. Dan mulai saat itu, panggilan Mas Rizal bukan lagi Gurawan. Karena sejak pertemuan itu, Budian mulai sering menyapa aku di luar jam pelajaran. Bahkan DM Instagramku tiba-tiba muncul notifikasi dari akun Budian. Mas Rizal, kamu kelihatan lelah di sekolah tadi. Udah makan? Aku jawab singkat, iya Bu. Balasannya bikin aku duduk tegak. Temenin aku sebentar, aku lagi pengen ngobrol, ketemu langsung. Aku di mobil depan gang rumah kamu. Deg deg deg. Jam sudah menunjukkan jam 23.01 menit. Orang rumah semua udah tidur dan Budian menunggu di mobil pribadi dengan jaket panjang dan rambut digelung rapi. Aku jalan pelan, jantung udah kayak mau copot. Begitu buka pintu mobil, aromanya langsung bikin kepala ngambang. Masuk, Mas Rizal. Bu, ini malam banget. Ada apa? Dia tersenyum. Aku cuma nggak bisa tidur. Tadi mimpi kamu. Mimpi aku? Iya, mimpi aneh. Makanya aku pengen lihat kamu langsung. Mobil itu terparkir di ujung gang, jauh dari lampu jalan. Dia matikan mesin. Suasana hening. Tiba-tiba dia menoleh dan berkata pelan, Mas Rizal, kamu pernah jatuh cinta sama yang lebih tua? Aku cuma bisa menatap matanya yang berkaca-kaca. Kalau iya, kenapa? Karena aku pengen tahu rasanya disayang sama yang lebih muda. Tangannya menyentuh lenganku lembut. Mobil itu seperti terisolasi dari dunia. Dan malam itu, tanpa kata-kata berlebihan, semuanya berubah. Insiden tak terduga. Sejak malam itu di mobil, hubungan kami berubah. Budian bukan lagi sekadar guru, tapi jadi sosok yang setiap hari aku tunggu chatnya, senyumnya, bahkan aroma parfumnya di ruang BK. Sampai akhirnya hari Sabtu sore, Budian kirim pesan, rumah lagi sepi, suami keluar kota lagi, kamu bisa datang Mas? Aku sempat ragu, tapi hasrat lebih kuat dari logika. Aku datang, rumahnya kecil, rapi, wangi, dan sunyi. Dia buka pintu dengan daster hitam tipis yang, ya ampun, bikin mata nggak kedip. Mas Rizal, lapar?
Lapar dikit, Bu. Yang kenyang apa yang ringan? Terserah, Bu Dian. Hehe. Yang ringan dulu aja ya, nanti baru kenyang. Kami duduk di sofa ruang tamu sambil nonton TV. Dia mulai rebahkan kepalanya di pundakku. Tangannya main di ujung kerah seragamku. Suasananya terlalu nyaman sampai aku lepas kancing atas dan celana seragam juga ikut melorot. Mas, tenang aja. Enggak akan ada siapa-siapa. Tapi, Bruk, zrenya pintu pagar dibuka keras. Budian langsung kaget. Ya Allah, itu suara suamiku. Panik, aku loncat dari sofa. Celana seragamku masih di lantai. Dia buru-buru dorong aku ke dapur belakang. Sembunyi cepat lewat pintu samping. Aku nunduk-nunduk sambil meraih seragamku yang tinggal kaos dalam doang. Suara pintu utama kebuka. Dian, kamu di mana? Kok enggak jawab WA? Aku ngendap-ngendap keluar lewat pintu dapur, tapi celana seragamku tertinggal di sofa. Malam itu aku berhasil kabur lewat dapur belakang, tapi jantungku nggak berhenti deg-degan karena celana seragamku tertinggal di sofa rumah Budian. Dan yang lebih parah, suaminya sudah masuk rumah. Besoknya Budian nggak masuk sekolah. Grup guru sunyi, sementara aku di kelas gelisah sendiri. Siang hari, ponselku bergetar, pesan dari Budian, Mas Rizal, celanamu ketahuan, dia simpan tapi nggak bilang apa-apa, aku takut. Konsekuensi dan pengakuan hari berikutnya, suasana sekolah berubah. Pak Surya, suami Budian, ternyata adalah anggota komite sekolah. Tiba-tiba beliau sering nongol di halaman, pura-pura ngobrol dengan guru lain, tapi matanya sering mengarah ke arahku. Tajam, dingin, aku mulai merasa dia mengawasi gerak-gerikku. Sampai suatu sore, aku pulang dari latihan basket, jalan kaki sendirian lewat gang belakang sekolah. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti pelan di sebelahku. Kaca turun. Pak Surya, dia menatapku sebentar lalu berkata, "Kamu Rizal?" "Iya, Pak." "Kamu yang sering ke ruang BK kan?" "Iya, Pak. Saya pernah konseling sama Budian." "Bagus, jaga sopan santunmu ya. Jangan coba-coba masuk rumah orang tanpa izin." Dia menutup kaca mobil lalu jalan pelan. Tapi dari tatapannya, aku tahu dia tahu. Aku diam. Otakku beku. Aku takut. Aku hamil. Sudah 2 minggu sejak insiden celana seragam itu, suasana sekolah semakin dingin. Budian jarang muncul. Pak Surya makin sering terlihat mondar-mandir di area parkir guru. Dan aku hidup dalam tekanan. Hari Senin pagi, saat upacara bendera selesai, aku dipanggil ke ruang kepala sekolah. "Rizal, ke ruang saya sekarang," kata Pak Adi, kepala sekolah, dengan nada tegas tapi tenang. Aku masuk. Di dalam ruangan, Budian sudah duduk lebih dulu. Matanya sembab. Pak Adi menutup pintu dan memandang kami bergantian. "Saya tidak suka gosip, tapi saya lebih tidak suka kalau kehormatan sekolah tercoreng," katanya tajam. Aku hanya bisa diam. Budian menggenggam tangannya sendiri seolah menahan gemetar. "Budian, benarkah rumor yang beredar bahwa Anda tengah mengandung?" Budian mengangguk pelan. "Iya, Pak." "Dan benarkah yang diduga sebagai ayah dari anak itu adalah murid kita sendiri?" Saya tidak bisa jawab itu di sini," bisik Budian. Pak Adi menatapku. "Rizal, kalau ini benar, kamu tahu kamu bisa dikeluarkan dan orang tuamu harus tahu." Hatiku remuk. Budian langsung berkata cepat, "Pa, saya mohon jangan libatkan orang tuanya. Ini salah saya." Ruangan sunyi. Lalu Pak Adi mengambil napas panjang. "Saya akan beri waktu kalian 3 hari untuk menyelesaikan ini sebelum jadi konsumsi publik. Setelah itu, saya wajib lapor ke yayasan." Akhir yang tak terduga malamnya, aku bertemu Budian di tempat biasa, di dalam mobil parkir dekat taman kota yang sepi. "Mas Rizal, aku nggak mau kamu hancur karena aku. Aku yang salah, Bu. Aku yang enggak bisa nahan perasaan." Air mata menetes di pipinya. "Aku akan resign, pergi dari sini, tapi aku akan tetap simpan anak ini.
Degree kata-katanya menusuk tapi juga hangat. Anehnya, aku nggak mau menghilangkan meskipun dunia anggap ini salah. Aku genggam tangannya. Dalam hati aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. 2 tahun sudah berlalu sejak semua kejadian itu. Aku lulus SMA dengan nilai cukup, pindah kota, dan memilih untuk kuliah sambil kerja di luar Jawa. Dari semua gosip dan luka yang dulu membekas dalam, aku tak pernah lagi dengar kabar Budian setelah dia resign dan meninggalkan kota. Akun media sosialnya hilang, nomor lamanya tak aktif. Tapi satu hal yang tak pernah hilang adalah rasa penasaran dalam hati. Hari itu aku pulang ke kota lamaku karena urusan pekerjaan. Saat sore, aku memutuskan mampir ke taman kota, tempat yang pernah jadi saksi diam-diam hubungan kami. Tiba-tiba mataku tertuju pada seorang wanita yang duduk di bangku taman bersama anak kecil, usia sekitar 1,5 tahun. Anak itu sedang makan biskuit dengan pipi cabi dan rambut hitam tebal. Tapi yang bikin aku tercekat, anak itu mirip sekali denganku waktu kecil. Aku mendekat pelan. Wanita itu menoleh. Itu Budian. Dengan senyum tenang dan mata yang masih menyimpan sisa luka sekaligus kehangatan. Kami tak bicara banyak, hanya duduk berdampingan. Angin sore menyapu wajah kami. Dia namanya Dimas, bisiknya. Mirip banget ya? Iya, dia mirip kamu. Aku menatap anak itu yang sedang bermain dedaunan. Dalam hati semua campur aduk. Rasa bersalah, bahagia, sedih, dan rasa yang dulu pernah kupendam masih tersisa. Terima kasih karena nggak pernah benci aku, Mas Rizal. Justru aku yang harus minta maaf. Sore itu matahari perlahan tenggelam. Dan aku tahu kisah kami memang tak harus dimengerti dunia. Tapi dari semua yang telah terjadi, anak itu adalah bukti cinta kami yang pernah salah waktu tapi nyata.